Di tengah aroma rempah zafaran dan hembusan angin gurun yang membawa pasir halus, sebuah istana megah di tepi oasis Makkah menyimpan rahasia yang mengguncang hati. Zainab, seorang istri muda yang setia, terjebak dalam godaan terlarang bersama tuan rumahnya, Abu Hasan. Ketika suara adzan maghrib bergema dan lampu tembaga memantulkan bayang-bayang di dinding marmer, bisikan cinta mereka menggoyahkan iman dan kesetiaan. Akankah rahasia ini terkubur di pasir gurun? Atau justru mekar seperti bunga kaktus di tengah badai? Ikuti kisah penuh gejolak yang lahir dari luka dan kerinduan. Zainab sudah 3 bulan tinggal di istana megah milik Abu Hasan dan istrinya, Ummu Maryam, sebuah kediaman mewah di tepi oasis Makkah yang tampak sempurna, dikelilingi pohon kurma yang rindang, dinding marmer yang berkilau, dan ketenangan yang hanya dipecah oleh suara adzan dari masjid terdekat. Namun, bagi Zainab, dinding-dinding itu terasa sepi, dingin, dan penuh godaan yang perlahan menggerogoti hatinya, seperti angin gurun yang mengikis batu pasir. Padahal, pernikahannya baru 4 bulan, seharusnya ia masih dimanjakan oleh suaminya, Ali, dengan canda tawa dan kehangatan, namun nasib berkata lain. Ali, lelaki yang dicintainya sejak masa remaja di desa Wadi Rum, lumpuh akibat kecelakaan saat bekerja di souk seminggu setelah pernikahan mereka. Tangan yang dulu kuat menggandengnya kini hanya bisa mengepal pelan di kursi roda. Awalnya, Zainab ingin merawat Ali sendiri, tapi biaya pengobatan tak murah, keluarga mereka hanyalah petani kurma sederhana. Dengan berat hati, ia menerima tawaran menjadi asisten rumah tangga dari sepupu jauhnya yang bekerja di Riyadh. Ummu Maryam, majikannya, adalah wanita karir yang sibuk, anggun dengan abaya sutra, namun selalu tampak lelah dan dingin. Sementara Abu Hasan, suaminya, pria mapan berusia 43 tahun, karismatik dengan kacamata tipis dan suara berat yang menenangkan seperti suara angin di oasis. Zainab hanya melayani pekerjaan domestik, menyapu lantai marmer, membersihkan karpet berpola arabesque, memasak roti pita dan sup harira. Tapi sejak sebulan lalu, Abu Hasan mulai sering pulang lebih awal dari souk, alasannya urusan perdagangan bisa diselesaikan dari rumah. Sejak itu, suasana mulai berubah, seperti aroma rempah cengkeh yang tiba-tiba tercium di udara. Terima kasih, ya, Zainab, sup hariranya enak sekali malam ini, ucap Abu Hasan suatu malam sambil tersenyum tipis, senyum yang membuat jantung Zainab berdetak tak karuan, seperti genderang karavan di kejauhan. Ah, sama-sama, Said, jawabnya gugup, tangannya yang memegang piring tembaga terasa dingin, bukan karena takut, tapi karena ia tak tahu harus merasa apa. Malam itu, Zainab berbaring di kamar kecilnya di belakang dapur, di samping jendela yang membawa aroma kurma matang dari kebun tetangga. Foto Ali dipajang di sisi ranjangnya. Ia tatap lama, tapi hatinya makin sesak, seperti terhimpit pasir gurun. Apa aku jahat jika mulai lelah? Bisiknya lirih, matanya berkaca di bawah sinar lampu tembaga, sementara di luar, lampu ruang kerja Abu Hasan masih menyala, bayang-bayangnya bergerak pelan di dinding. Beberapa minggu berlalu, suasana di istana Abu Hasan terasa aneh bagi Zainab. Abu Hasan makin sering menyapanya dengan senyum hangat, bukan sekadar sopan sebagai tuan rumah. Suatu sore, saat Zainab menyapu ruang tamu yang dihiasi karpet berwarna merah dan emas, Abu Hasan duduk di sofa sambil membaca gulungan laporan dagang. Tiba-tiba, ia menurunkan gulungannya dan menatap Zainab dengan tatapan tak biasa. Zainab, suaranya lembut namun tegas, seperti suara adzan yang bergema di lembah, membuat jantung Zainab berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia duduk di kursi anyaman dekat sofa. Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku merasa kau sangat berbeda, kuat, sabar, dan jujur. Aku kadang merasa kesepian, dan kau selalu ada, ucap Abu Hasan, matanya tak lepas dari wajah Zainab, yang kini memerah seperti kain sutra di souk. Hatinya bergejolak, ia tahu ia harus menjaga jarak. Tapi kalimat itu seperti percikan api di jerami kering. Said, saya hanya melakukan tugas saya. Ummu Maryam dan Said pasti sangat sibuk, jawab Zainab lirih, menunduk, mencium aroma zafaran dari teh di mejanya. Abu Hasan mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku ingin kau tahu. Aku menghargai semua yang kau lakukan, lebih dari yang kau pikirkan. Malam itu, kembali ke kamarnya, Zainab merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seperti angin gurun yang membawa perubahan tak terduga. Ia terdiam lama, menatap langit-langit bertabur ukiran bintang,
Pikirannya bergulat. Apa aku mulai jatuh pada pria lain? Pikirnya, jantungnya berdebar seperti unta yang berlari di pasir. Malam itu, setelah istana sepi dan hanya suara angin gurun yang menyelinap lewat jendela, Zainab duduk termenung. Pikiran tentang Ali, suaminya yang terbaring lumpuh di desa Wadi Rum, dan Abu Hasan yang semakin dekat, berputar dalam kepalanya. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu membuat jantungnya seakan berhenti. "Zainab, boleh aku masuk?" Suara Abu Hasan terdengar lembut namun penuh harap, seperti bisikan musafir di oasis. Zainab terdiam, hatinya berteriak untuk menolak, tapi suara kecil dalam dirinya berkata lain. "Masuklah," jawabnya pelan. Pintu terbuka, Abu Hasan masuk dan menutupnya pelan, duduk di tepi ranjang, menatap mata Zainab yang mulai basah seperti embun pagi. "Maaf jika aku mengganggu, tapi aku merasa perlu bicara denganmu. Lebih dari sekadar tuan rumah dan asisten," katanya, suaranya bergetar. Zainab menunduk, berusaha menahan air mata. Tanpa disangka, tangan Abu Hasan meraih tangannya. Sentuhan itu membuat tubuhnya gemetar, seperti pasir yang bergoyang tertiup angin. "Kau tak sendiri, Zainab. Aku tahu beban yang kau tanggung," bisiknya. Dalam diam yang penuh ketegangan, Abu Hasan meraih wajah Zainab, dan bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut namun penuh gairah, seperti api unggun yang tiba-tiba menyala di malam gurun. Zainab menutup mata, berusaha menolak, tapi hatinya terhanyut. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa rencana, tanpa kata-kata. Setelahnya, Zainab terduduk diam, air mata mengalir deras seperti air oase yang meluap. Ia merasa sedih karena mengkhianati Ali dan dirinya sendiri, tapi juga tak mampu menolak perasaan yang menggelora, seperti badai pasir yang tak terkendali. Setelah semuanya selesai, Zainab masih duduk di ranjang, napasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya, hatinya bergejolak antara rasa bersalah dan kehangatan yang baru dirasakan. Tiba-tiba, suara Ummu Maryam memanggil dari ruang depan, tegas dan memecah keheningan malam yang diterangi lampu tembaga. "Hasan, di mana? Tolong kesini sebentar, ada yang perlu kita bicarakan." Suaranya lantang, membuat Abu Hasan terkejut. Wajahnya pucat seperti pasir di bawah bulan purnama. Dengan cepat, ia melepas pelukan Zainab, buru-buru mengenakan jubah dan celananya, lalu melangkah keluar dengan langkah cepat namun berusaha santai, pura-pura menuju ruang tamu untuk menyeduh teh zafaran. Zainab hanya bisa menatap pintu yang tertutup, jantungnya berdetak kencang. Pikirannya campur aduk antara takut ketahuan dan rasa sakit yang belum reda. Pagi itu, suasana istana terasa canggung. Zainab berusaha tampak biasa, tapi matanya sering tak sengaja bertemu dengan Abu Hasan, yang juga tampak kikuk dan jarang berbicara. Di meja sarapan, Ummu Maryam membuka pembicaraan sambil menyeruput teh kurma. "Besok aku dan anakku mau ke Riyadh. Ada acara keluarga di rumah orang tuaku." Abu Hasan mengangguk pelan, sedikit lega mendengar kabar itu. Tanpa Ummu Maryam, istana akan sepi, kesempatan yang ia tunggu untuk lebih dekat dengan Zainab. Zainab, di balik senyum tipisnya, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan hari-hari sepi bersama Abu Hasan membuat hatinya berdebar. Ada rasa takut sekaligus harapan yang bercampur. Abu Hasan berkata, "Aku tak bisa antar ke karavan, urusan di Souk sedang banyak, dan aku harus lembur malam ini." Zainab hanya mengangguk, hatinya campur aduk. Tahu 3 hari ke depan penuh kemungkinan, tapi juga risiko, seperti musafir yang tersesat di gurun. Malam itu, setelah pulang dari Souk dengan langkah lelah, Abu Hasan masuk istana, wajahnya letih, matanya sembab karena kurang tidur. "Aduh, capek sekali hari ini, Zainab," ucapnya sambil melepas sandal kulit dan duduk di sofa ruang tamu, di bawah lampu tembaga yang bergoyang pelan. Zainab, yang sedang membereskan meja makan, mendekat. "Said, istirahat dulu. Saya bisa pijat pundak kalau mau," tawarnya lembut. Aroma roti pita yang baru dipanggang masih tercium di udara. Abu Hasan mengangguk lemah, menerima sentuhan tangan Zainab yang mulai memijat pundaknya yang kaku. Mereka duduk berdampingan, menonton televisi yang menayangkan kisah karavan. Suasana hangat membawa keheningan nyaman. Perlahan, tangan Zainab menyusuri pundak Abu Hasan, membuatnya rileks. Tanpa diduga, kejadian malam sebelumnya terulang, sentuhan yang berlanjut, tatapan yang semakin dalam, hingga mereka terjebak dalam pelukan yang sama, tubuh mereka bergetar, hati masing-masing berdebar, tapi kali ini,
Zainab tak bisa menahan air matanya, campuran sedih, lega, dan bahagia memenuhi dadanya, seperti oase yang tiba-tiba muncul di tengah gurun. Setelah terlelap di sofa, mereka terbangun dalam keheningan malam, hanya suara angin gurun di luar. Zainab menggenggam tangan Abu Hasan erat. "Kenapa aku bisa merasa begitu bersalah, tapi juga bahagia seperti ini?" bisiknya lirih, matanya memantulkan cahaya bulan. Abu Hasan memandangnya penuh arti. "Mungkin karena kita saling butuh, Zainab." Malam itu meninggalkan bekas, sebuah aftershock, rasa yang membekas dalam jiwa mereka, pergulatan antara keinginan dan kenyataan, seperti badai pasir yang tak terlihat namun terasa. Hari kedua tanpa Ummu Maryam, istana terasa lebih lengang. Namun kelengangan itu mengisi ruang-ruang kecil di hati mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepulang dari Souk, Abu Hasan tak langsung masuk kamar. Ia duduk di sofa, membuka kancing jubahnya satu persatu. Zainab, yang sejak sore menyiapkan teh zafaran, diam-diam menatapnya dari dapur, aroma rempah memenuhi udara. "Zainab, boleh pijat lagi?" tanyanya setengah bercanda, tapi matanya serius seperti bintang di langit gurun. Zainab mengangguk pelan, duduk di belakangnya, tangannya memijat pundak lebar itu, namun tak lama, Abu Hasan menggenggam tangannya dan menariknya ke samping. Hanya napas mereka yang terdengar, pelan dan berat. "Kenapa kau masih mau memijatku, Zainab?" tanyanya lirih. Zainab menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. "Entah, Said, saya bingung, tapi kalau Said lelah, saya ingin membantu." Abu Hasan mengangkat dagunya pelan, menatap matanya dalam-dalam. "Aku juga bingung, tapi sejak malam itu, aku tak bisa jauh darimu." Dada Zainab sesak, kata-kata itu menusuk, membuat tubuhnya hangat sekaligus gemetar. "Malam itu bukan cuma kesalahan, ya?" bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Abu Hasan menggeleng. "Malam itu adalah saat aku merasa hidup lagi setelah sekian lama hanya bekerja dan pura-pura bahagia." Perlahan ia mendekat, dan mereka terhanyut kembali dalam pelukan yang lebih pelan, lebih dalam, seolah bukan sekadar raga, tapi juga rasa. Setelah semuanya usai, mereka terbaring diam di sofa yang terasa sempit karena kebersamaan. Zainab menatap langit-langit berukir, air mata menetes pelan. "Said, kalau ini cinta, kenapa rasanya sakit?" lirihnya. Abu Hasan menarik napas panjang, menggenggam jemarinya. "Karena cinta kita lahir dari luka, Zainab, tapi luka itu juga yang membuat kita saling menemukan." Malam itu, mereka tertidur dalam pelukan, namun di dalam hati, badai perasaan mulai tumbuh, dan pagi nanti, segalanya tak akan sama, seperti pasir yang bergeser setelah angin kencang. Pagi itu, langit semburat merah muda ketika Zainab bangun lebih awal, berjalan ke kamar mandi luar dengan handuk kecil melilit rambut, membawa ember dan sabun, gaunnya menempel di tubuh karena embun pagi, memperlihatkan lekuk yang sering membuat Abu Hasan gelisah saat melihatnya dari jendela dapur. Abu Hasan, baru selesai menyeduh teh kurma, mendengar gemericik air dan bayangan Zainab yang membungkuk menyiram tubuhnya. Ia terseret kekuatan tak terlawan, diam-diam keluar dari dapur, menyusuri lorong ke kamar mandi belakang. "Zainab," suaranya berat, serak tertahan, seperti gumaman angin pagi di oasis. Zainab tersentak pelan, tapi tak menjauh, hanya menatap penuh tanya, tubuhnya basah dan dada berdebar antara takut dan rindu. Saat itu, semua batas kembali kabur, dan pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi awal gejolak yang membakar, seperti api unggun di tengah gurun. Abu Hasan mendekat, dan tanpa banyak kata, kejadian malam sebelumnya terulang, kali ini lebih tergesa, lebih panas, seolah waktu bisa habis kapan saja. Tapi belum sempat mereka selesai, bunyi klakson karavan di halaman depan membuat dunia terbalik. "Ya Allah, Ummu Maryam!" seru Zainab terkejut, tubuhnya gemetar. Abu Hasan panik, buru-buru menarik celananya, menyeka peluh, dan berlari kecil ke dapur, menyambar gelas teh dingin dan pura-pura menyapu remah roti pita di meja saat Ummu Maryam membuka pintu. "Zainab, Hasan, kami pulang lebih cepat, ada jadwal yang batal," ujar Ummu Maryam sambil membawa tas anyaman. Zainab masih di kamar mandi, duduk lemas dan basah kuyup, matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena takut, tapi karena perasaannya makin tak menentu. Ada rasa berdosa, ada cinta, ada nyeri, tapi juga degup yang membuatnya menunggu esok hari. Keesokan harinya,
Meja makan tampak biasa. Roti pita dengan lapneh, teh manis hangat, dan suasana istana yang kembali utuh setelah Ummu Maryam pulang. Abu Hasan duduk di ujung meja, membaca laporan dagang. Ummu Maryam di seberangnya, sibuk dengan ponselnya, sementara Zainab, dengan wajah menunduk dan rambut belum sepenuhnya kering, menyuguhkan piring sarapan. "Ayo, Said, Ummu, ini roti pitanya. Tadi saya tambah zaitun," ujar Zainab sambil senyum kecil. Abu Hasan menoleh, matanya sempat menangkap garis leher Zainab yang mengintip dari gaunnya, senyumnya sekilas, tapi mengandung kode yang hanya mereka pahami. Zainab duduk di samping Ummu Maryam, berseberangan dengan Abu Hasan, kaki mereka tak sengaja bersentuhan. Awalnya Zainab cepat menarik kakinya, tapi beberapa detik kemudian, Abu Hasan menyentuhnya kembali, bukan sengaja, tapi juga bukan kebetulan. Jantung Zainab tak karuan, ia mengunyah pelan, rasa lapneh seolah hilang, jari-jarinya gemetar memegang cangkir teh, tapi ia tak menolak, justru kakinya memberi balasan kecil, sentuhan lembut seperti membalas rindu yang tak terucap. Pagi itu, Ummu Maryam mendongak dari ponselnya. "Duh, enak sekali roti pitanya. Zainab, kau makin jago memasak, ya?" Zainab tersenyum kaku. "Iya, Ummu, saya latihan terus agar bisa membantu lebih baik." Abu Hasan menimpali. "Ya, jelas, yang rajin begini harus diberi hadiah," ucapnya sambil tersenyum, mengelus kaki Zainab di bawah meja. Zainab nyaris tersedak teh. Ia menunduk, pura-pura membersihkan mulut dengan kain, padahal wajahnya memerah menahan gemuruh di dada. "Aduh, Said," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Permainan kecil itu berlanjut selama sarapan. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyadari, bahwa di balik suasana pagi yang tampak damai, ada badai lembut yang mengaduk hati dua manusia yang telah melangkah terlalu jauh dan belum ingin kembali, seperti musafir yang tersesat di gurun. Setelah sarapan selesai dan Ummu Maryam pamit ke souk, istana kembali sepi. Zainab membereskan meja makan, sementara Abu Hasan pura-pura membaca laporan, tapi sorot matanya mengawasi Zainab yang mondar-mandir ke dapur. Gerak tubuhnya seperti tarian lembut di bawah sinar matahari yang masuk dari jendela. Gaun tipisnya berkibar pelan, rambutnya dikuncir seadanya, kulitnya segar setelah mandi pagi. Tanpa disadari, napas Abu Hasan terasa hangat di tengkuk Zainab. "Capek tidak, Zainab?" Suaranya berat, dalam, seperti angin gurun yang membawa rahasia. Zainab menoleh setengah panik. "Aduh, Said, kaget saja. Ummu baru pergi, loh." Abu Hasan tersenyum tipis, tangan kirinya menyentuh pinggang Zainab dari belakang. "Mumpung sepi, cuma sebentar." "Tidak boleh, Said, tadi malam juga sudah," lirih Zainab, tapi tubuhnya tak menjauh. Justru degup jantungnya makin cepat saat Abu Hasan membalik tubuhnya dan memeluknya erat. "Aku tak bisa menahan. Zainab, sejak tadi kau tersenyum. Sejak kita sarapan, aku hanya memikirkanmu." Di dapur, di dekat tumpukan piring tembaga bersih, mereka kembali larut dalam permainan rahasia yang tak seharusnya terjadi. Suara napas terengah, sentuhan terburu-buru, dan rasa bersalah yang tertinggal, tapi tak cukup kuat untuk menghentikan, seperti api yang terus menyala di tengah pasir. Abu Hasan tak menahan diri, dan kali ini, semuanya tuntas di sana, tanpa pengaman, tanpa rencana, tanpa kendali. Beberapa menit kemudian, Zainab bersandar di dinding dapur, masih terengah, gaunnya kusut, pipinya memerah karena malu dan lelah. Abu Hasan berdiri di dekatnya, menyesap teh sisa di cangkir. Zainab menunduk, lalu memandangnya dengan mata setengah berair. "Said," bisiknya, "bagaimana kalau aku hamil?" Abu Hasan tercekat, genggamannya pada cangkir mengencang, teh hangat tak lagi terasa. Sunyi melingkupi dapur itu, sunyi yang menyisakan pertanyaan, rasa takut, dan cinta terlarang yang mulai menuntut harga lebih dari sekadar degupan sesaat. Abu Hasan menatap Zainab dengan raut tenang, meski dadanya seperti ombak menghantam batu karang. Ia mendekat, menyentuh pipi Zainab yang masih memerah, dan berkata lembut tapi mantap, "Kalau kau hamil, aku yang tanggung jawab, Zainab." Zainab mengangkat wajahnya, menatap mata Abu Hasan. Ada kehangatan di sana, juga ketulusan, tapi itu membuat hatinya makin nyeri. Ia tersenyum tipis, lalu menunduk lagi, air matanya jatuh pelan ke lantai marmer. "Said, kau suami Ummu Maryam," suaranya lirih, seperti suara orang yang menahan jerit di dada. "Dan aku masih punya suami.
walau dia kini tak bisa apa-apa, tapi dia suamiku, Said. Abu Hasan mendekapnya dari samping, mencoba menenangkan, tapi Zainab tak bisa membohongi hatinya. Sentuhan itu kini terasa lebih berat, dosa yang dulu manis kini mulai getir. Aku tahu, Zainab, tapi aku juga manusia, dan aku sayang padamu, bukan cuma karena ini, tapi karena kau perempuan baik, lembut, perhatian. Tapi aku juga perempuan berdosa sekarang, Said, potong Zainab, suaranya gemetar. Aku menyakiti Ali, dan kau menyakiti Ummu Maryam. Abu Hasan terdiam, tak ada pembelaan, tak ada kalimat yang bisa menghapus kenyataan. Sunyi kembali mengisi ruang di antara mereka. Zainab duduk di bangku anyaman dekat tempat cuci piring. Memeluk lututnya, tubuhnya gemetar menahan sesal. Abu Hasan memandanginya dengan sorot yang tak bisa dijelaskan. Tapi semuanya sudah terlanjur. Seperti karavan yang telah melaju terlalu jauh di gurun. Keesokan paginya, saat Zainab menjemur kain di halaman belakang di bawah pohon kurma, ponselnya bergetar. Nama ibunya tertera di layar. Suara dari seberang terdengar lelah tapi lembut. Luka kaki Ali kambuh, ibu bingung, biayanya tak sedikit. Kalau kau bisa pulang sebentar, siapa tahu ada jalan. Zainab tercekat, suara ibunya membuat hatinya runtuh. Ia mengiyakan pelan. Dan setelah menutup telepon, ia terduduk di bangku kayu, menatap langit biru yang kini terasa seperti tembok batu. Sorenya, ia memberanikan diri bicara pada Ummu Maryam. Ummu, saya minta izin, suami saya sakit lagi, dan ibu minta saya pulang ke Wadi Rum, mungkin agak lama. Ummu Maryam terlihat kaget, tapi tidak marah. Ia menggenggam tangan Zainab dengan hangat. Ya Allah, semoga lekas sembuh. Zainab, ini bawa dinar. Tambahan dari saya, jangan sungkan, kau sudah banyak membantu kami. Zainab menahan tangis, bukan karena sedih harus pulang, tapi karena rasa bersalah pada wanita baik hati yang tak tahu apa yang telah dilakukan suaminya dan Zainab di balik dinding istana. Malam itu, saat Zainab mengepak barang-barangnya, Abu Hasan berdiri di ambang pintu, tatapan mereka bertemu, tapi air mata Zainab sudah cukup menjelaskan semuanya. Kalau aku hamil, kau tetap tanggung jawab. Said, bisiknya pelan sebelum menutup tas anyaman. Abu Hasan mengangguk pelan, meski hatinya mulai takut akan apa yang akan terjadi, seperti musafir yang melihat badai pasir di kejauhan. Kadang kesalahan bukan hanya tentang niat, tapi tentang kesempatan yang tak dihindari, dan cinta yang tumbuh di tanah yang salah, meski berbunga seperti bunga kaktus, tetap membawa duri yang menusuk diam-diam. Nantikan kelanjutan kisah Zainab dan Abu Hasan di episode berikutnya. Akankah mereka kembali bertemu? Ataukah semuanya akan terkubur bersama rahasia yang mereka bawa pulang ke gurun?